Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yanwar Wijat Moko. Video tutorial kali ini saya akan membahas pertanyaan nih dari teman-teman. Pertanyaannya gini, saya sebagai operator dapodik tapi sekaligus PTK, tapi kenapa kok setelah saya verifikasi akun operator dapodik tetapi saya tidak bisa melakukan verifikasi di individual PTK? Itu kenapa ya? Nah, pada pembahasan kali ini saya akan memfokuskan ke hal itu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif pemecah masalah ya, meskipun sampai dengan detik ini belum ada petunjuk teknis dari kementerian terkait dengan permasalahan tersebut. Cuma mungkin ini patut dicoba. Sebetulnya langkah-langkah yang betul untuk dapodik sendiri itu, sebelum dapodik itu terinstall, yang pertama itu adalah verifikasi akun operatornya, akun kepala sekolah, baru nanti diinstal. Setelah diinstal, diregistrasikan. Itu sebetulnya langkah-langkah yang tepatnya itu seperti itu. Terus kemudian ini saya coba bandingkan ya, punya saya ini akun operator punya saya menggunakan email ini ya, ini sudah saya verifikasikan, sudah berhasil verifikasi. Dan akun PTK punya saya ini juga sudah terverifikasi, meskipun emailnya berbeda ya. Kalau punya teman-teman mungkin ada juga banyak yang tanya gini, emailnya sudah berbeda tapi kok login di PTK-nya tetap nggak bisa gitu ya. Nah, kita coba buka ini punya saya di laman sp.datadik.kemdikbud.go.id yang digunakan untuk verifikasi akun operator dapodik. Kalau punya saya ini muncul dua pilihan, ada dua baris data ini. Memang dua baris data ini saya pernah pakai, cuma yang saya pakai adalah yang record yang di bawah ini ya, record yang di bawah ini. Perbedaannya itu hanya ada di nama, Kalau yang di PTK itu saya tidak menggunakan gelar atau titel, tapi kalau untuk yang akun operatornya saya menggunakan gelar seperti ini, ada titel di belakangnya. Akunnya sama, username-nya sama. Ini verifikasi akunnya untuk record yang pertama ini belum, yang ini sudah. Ini dua-duanya aktif sebetulnya. Jadi dua-duanya saya pernah menggunakan untuk akun operator dapodiknya. Kemudian di laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id atau laman individual PTK ini juga verifikasinya saya sudah ya, status verifikasinya sudah menggunakan emailnya ini. Kalau yang di sp.datadik ini emailnya ini kan sudah jelas berbeda. Nah, mungkin di punya teman-teman sendiri sudah menggunakan email yang berbeda tapi kok tetap nggak bisa login di laman individual PTK, itu kenapa ya? Nah, mungkin solusinya gini, kita coba ubah di profil pengguna. Kita coba klik setelah login di dapodik ya. Setelah login di dapodik, diklik menu profil pengguna. Nah, di profil pengguna sendiri itu nanti akan muncul identitas pengguna, baik dari username sampai dengan jabatan. Nah, kemungkinan karena ketika kita mengetikkan profil pengguna ini masih ngelink ke identitas PTK ya. Jadi kenapa salah satu alasannya kenapa kok tidak bisa login di individual PTK itu karena akun operator dapodik masih ngelink ke akun PTK. Jadi cobalah rekan-rekan mengubah profil pengguna ini ya, terutama di bagian isian yang penting-penting. Ini yang ada tanda bintang ini berarti ini wajib diisi ya. Cobalah rekan-rekan mengganti, tambahkan titelnya ataupun yang lainnya. Yang penting bedakan identitas antara identitas PTK dengan identitas akun operator. Karena punya saya sendiri aman. Walaupun email dapodiknya sudah berbeda, email PTK-nya juga sudah berbeda. Cuma dengan catatan ini, karena saya mengubah ini juga sudah berapa tahun yang lalu lah, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya menggunakan akun yang ini. Nah, siapa tahu karena nama profil pengguna ini itu yang menyebabkan rekan-rekan tidak bisa login sebagai individual PTK ya. Jangan lupa nanti diklik simpan, kemudian nanti di
disinkron. Tunggu sampai dengan minimal 1 kali 24 jam. Nanti coba pantau kembali di laman sp.datadik.kemdikbud.go.id-nya. Nanti ada perubahan, ada penambahan daftar akun enggak di sini ya. Tinggal nanti diverifikasikan kembali, terus coba nanti login lagi di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Mungkin itu adalah salah satu alternatif, karena di tempat saya itu aman karena kondisi seperti ini ya. Paling tidak kita berbagi pengalaman lah ya, kita berbagi pengalaman, berbagi informasi, walaupun itu di luar teknis ya, karena di situ tidak ada juknis secara khusus. Yang penting kita mencoba berbagai hal, termasuk tetap berusaha berkomunikasi dengan dinas pendidikan setempat. Siapa tahu nanti ada pemecahan masalah yang lebih pas gitu ya. Mungkin hanya sampai dengan sejauh ini saya bisa menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya di channel Yanuar Wijatmoko. Oke, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.